Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Teen Fam. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Teen Fam atau justru dalam hubungan Teen Fam, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe. Kalau ada komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan kisah Mila part yang keempat. Padahal belum tahu. Aku tuh gelisah banget, nggak tahu kenapa. Hmm, Gelisah banget terus yang nggak tahu. Pokoknya gelisah banget. Aku masuk, aku masuk di list pertemanan aku tuh, aku nyari hmm, namanya dia. Aku shock. Kok nggak ada? Sakit hati banget rasanya tuh kayak yang gimana ya? Pokoknya yang gak enak banget lah. Tahu-tahu di hmm, unfollow kan. Terus aku hmm, nahan diri kan hmm, buat nggak ngechat dia. Aku hmm, nahan hmm, diri. hmm, Nanti setelah semingguan gitu, apa sebulanan gitu, 2 mingguan deh kayaknya. ah, Aku ngechat, kok kamu unfollow aku? Terus dia balas kayak gini. Aku sudah menghapus semua teman-teman eh, di IG, teman-teman perempuan di IG. hmm, hmm, Dia sudah hapus semua. Terus aku bilang, kenapa? Terus dia bilang, eh, dia dia ngomongnya haram. Dia ngomongnya kayak gitu. hmm. Dia ngomongnya kayak gitu. Jadi dia Tapi, ngakunya nggak cuma Mbak Ila doang, sebenarnya dia unfollow semua perempuan gitu ya. iya, Ah, bukan cuma oke. aku aja. Hmm, Nah, terus eh aku ini kan ngetes hmm, kan benar nggak sih dia udah nggak mau ngomong lagi kan. hmm, Eh, aku ngechat tuh sebulan kemudian aku hmm, ngechat mbak eh aku ngechat nyari-nyari bahan gitulah buat obrolan kan. hmm, hmm, Aku hmm, ngirimin apa gitu ke dia tentang negaranya dia kan yang lagi konflik. hmm, Terus dia tahu dia balas, hmm, dia balas. Terus apa ya? Kok aku kayak ngerasa kok kayak aneh banget gitu udah nggak ngobrol kan udah di unfollow gitu hmm, aku tuh ngerasa kayak bener-bener ditinggalin sakit hati banget gitu lah yang nangis sampai sejadi-jadinya gitu hmm, 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 terus yang tahu-tahu dia upload foto tuh kelulusannya dia kan hmm, kemarin sempat wisuda gitu terus aku hmm, kasih dia ucapan selamat hmm, hmm. terus dia balas nah dia tuh kayak pengen ngobrol lama gitu tapi aku udah cut duluan. Ah, oke. Dia tuh udah pengen ngobrol lama gitu, udah happy gitu kelihatannya. Terus aku bilang, terus dia tahu-tahu bilang kayak gini, aku nih baru mau bilang, Bang, Hmm, eh, kamu jadi dokter yang baik kan? hmm, Aku ngasih ini kan, eh, kamu jadi dokter yang baik. eh, eh, Pasien itu jangan jadi dokter yang sombong. Soalnya aku pernah ketemu sama dokter yang sombong tuh rasanya tuh nggak enak banget gitu kan. hmm, Kita tuh hmm, sebagai pasien kayak kayak gimana sih yang yang butuh butuh penjelasan terus tahu-tahu dikat kayak gitu kan nggak enak kan. hmm, hmm, Aku bilang kayak gitu, jangan jadi dokter yang sombong. Terus aku bilang, kamu tuh jangan ngabain pasien kamu. Pasien kamu tuh bukan cuma butuh obat kan, tapi juga butuh motivasi kan, support dari kalian, dari tenaga medis. Terus dia bilang, aku tuh aku tuh baru bukan bukan ngetik sih, aku tuh sambil ngetik gitu. hmm, Tahu-tahu dia chatnya tuh masuk lagi, dia bilang doa make dua for me to be a good doctor. hmm. Padahal Jadi, aku tuh lagi hmm, ngetik gitu, mau lagi ngetik gitu bilang kamu tuh jadi dokter yang baik, kayak gini 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 gini. Aku tuh sambil ngetik, tahu-tahu chatnya udah masuk duluan, udah masuk duluan. eh, Doakan aku jadi dokter yang baik, kayak gitu. itu ya, yang kayak gitu-gitu banyak gitu. Aku bisa juga, sebaliknya pun bisa, cuman kita nggak tahu. Nggak cuma dari sisi femininnya aja, maskulinnya pun bisa merasakan hal itu gitu loh. Cuman entah mungkin kalau Hmm, biasanya mereka tuh nggak mau cerita gitu, nggak mau open gitu kan. Mereka tipe kalau jika banget gitu. Ya, kemungkinan di sana pun i- banyak cerita begitu juga. Yang Gitu. kemarin tuh Hmm, waktu dia bilang mau ke Indonesia kan, hmm, dia nanya hmm. eh kalau apa ya mata uang gitu kan, Ah, oke, oke. rupiah rupiah kan ke Ah, dolar tuh berapa sih kan? ah, ah, ah. Eh, dia nanya Hmm, kan gaji aku hmm. dan aku tuh ngasih tahu aja gitu.
Padahal ini gaji loh Bang. Privasi banget kan? Iya, paham. Dan entah kenapa memang Aku biasanya kalau dengan orang ini kok kita bisa terbuka itu gitu. Kita percaya gitu, iya. nggak mikir yang aneh-aneh bakal Heeh. disalahgunakan gitu. Aku tuh ngasih tahu aja gitu. Terus Heeh, tahu-tahu aku ngitung heeh, dengan gaji aku sekian tuh aku ngitung berapa dolar sih. Tahu-tahu dia ngitung juga. Pas aku ngirim, pas aku bilang tuh gaji aku tuh dalam segi sekian dolar gitu. heeh. Tahu-tahu dia balas, aku juga menghitung di sini. Terus dia ketawa gitu. Ya itu, kejadian itu sebenarnya bukan kita doang, yang sana pun seperti itu. Entah mungkin ada yang pas cerita atau enggak, tapi emang ya entah siapanya dulu ya punya ide seperti itu ternyata sinkron gitu. Dia bisa ya memikirkan hal yang sama di waktu yang sama, punya ide yang sama gitu. Memang seperti itu potensinya. Oke, terus terus. Terus pernah Hmm, juga nih hmm, ngechat kan, hmm, aku tuh upload story lagi kan di IG. hmm, hmm, Upload story tuh di IG tentang konflik negaranya dia kan. hmm, Ini tentang Amerika gitu kan. hmm, hmm, Terus dia, aku tuh lagi di kantin hari itu, hmm, lagi asik ngobrol sama teman-teman kerja aku, teman-teman kantor aku di kantin. Terus dia ngechat, dia tuh kayak marah gitu ngeliat hmm, story aku kan. Maksudnya bukan bukan marahnya di aku, bukan, hmm, hmm, tapi dia marah dengan isi story itu kan, hmm, yang dia bilangnya tuh Amerika tuh apa ya, terlalu ikut campur gitu kan, hmm, hmm, dengan urusan negara kami kan. hmm, Nah, terus cuman aku kan belum 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 baca kan Bang. hmm, Aku hmm, cuman hmm, baca di notifikasinya aja kan, hmm, di 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 layar belakang aja kan aku hmm, bacanya. Terus tahu-tahu dia hapus chatnya. Habis dikirim tahu-tahu dihapus. Terus aku nih yang lagi eh, mungkin dikirimnya tuh mungkin ada sekitar berapa ya? 5 menitan gitu, tahu-tahu hmm, dihapus. hmm, Terus padahal aku udah baca di notifikasi latar hmm. belakangnya kan. Udah Aku muncul udah lah ya. baca. Hmm, Iya, udah baca semuanya. ah, Terus dihapus. Terus aku langsung masuk ke DM kan. hmm, Kenapa dihapus? Aku baca kok, aku bilang kayak gitu kan. hmm. Terus dia bilang, eh, aku marah, aku marah dengan emoticon malu gitu kan. Ah, Maksudnya dia tuh kayak yang, kenapa sih saya harus menunjukkan marah saya ke kamu? Maksudnya tuh kayak gitu. oke, oke, oke. Terus terus. Ya kayak kayak gitu sih. Hmm. Sebenarnya banyak lagi sih, cuman kayaknya aku lupa deh Bang. Paham. Itu emang kayak gitu kok. Terus pasti habis selesai ini, oh iya, yang ini belum cerita gitu. Tapi emang karena saking banyaknya gitu, kayak kita bisa lupa gitu. Itu bisa kejadian terus tiap hari kejadian seperti itu gitu. Berarti sebenarnya setelah dia unfollow, kita sebenarnya masih ada komunikasi kan gitu. Jadi setelah setelah itu gitu. Kalau sekarang gimana? Iya, sekarang udah nggak pernah komunikasi lagi Oh, sih. oke, oke. Aku tuh aku tuh Hmm, udah nggak mau, gimana ya? hmm, Kalau dibilang stabil sih belum. hmm, Karena aku tuh masih kepikiran sebenarnya hmm, sama dia. hmm. Masih di pikiran aku tuh dia dia masih dia terus gitu. Sayangnya Terus yang kalau TF eh, nggak akan bisa hilang, tapi stabil bisa gitu. Karena energinya itu emang terkoneksi kan, itu sinkron. Jadi ya, pasti wajar kok kalau kepikiran gitu. Jadi bukan berarti kita mm, harus bener-bener ngilangin. Sayangnya itu nggak akan bisa. ya, Semakin dipaksa ngilangin nggak akan bisa. Cuma dengan kita nerima, oke, misalkan dia sedang narik diri atau apa, ya udah kita terima, terus kita coba fokus ke diri sendiri, itu bisa pelan-pelan kita kayak berdamai dengan hal itu gitu loh. Jadi pikiran tetap ada, itu wajar sekali gitu. Cuman perlahan-lahan nanti kita bisa stabil kok gitu. Ya memang seperti itu, sayangnya nggak akan bisa hilang. Kalau TF itu nggak akan bisa hilang sayangnya. aku tuh yang Oke. Hmm? kayak apa ya, kayak kayak yang hari ini tuh kayak ngeliat muka dia di mana-mana. Oh, Kadang hari tuh aku ini? ngerasa, iya, kayak yang tadi kan yang aku cerita, yang misalnya Mau, buka YouTube tuh ngelihat siapa nih yang wali kota New York yang terpilih, yang New York, hmm? Hamdan Ramdan Mamdani ya atau siapa ya. Oh, nggak Itu tahu tuh aku saya. ngelihat dia tuh kayak ngelihat ngelihat Hah? ngelihat dia.
aku tuh sampai yang eh, nge-screenshot terus yang nge-zoom gitu loh. Kok kayak mirip dia gitu. Nonton film apa ya kemarin kayak mirip dia juga gitu. Kok kayak aku kayak ini tuh kayak ngeliat dia di mana-mana gitu. Biasanya Kayak kalau ngeliat kayak orang yang gitu sih berewokan aja tuh udah paham. kayak yang di kafe tadi nih, Heeh. udah ngeliat yang meja di sebelah aku tuh kan ada cowok lagi main Hmm? laptop tuh dia pakai topi terus berewokan gitu. Aku tuh ngeliat dia tuh langsung kayak ngeliat ngeliat mukanya dia gitu. Lalu kok terus pas buka YouTube, loh, kok kayak gini lagi? Tahu-tahu di jalan tuh ngelihat angka 11 11 pas mau balik rumah kan Kalau ngelihat nama sering kendaraan. juga nggak? Mungkin namanya dia muncul. Iya, nama tuh sering juga, Bang. Sering Oke, banget oke. kalau buka YouTube tuh ada nama dia gitu. Itu Buka hari ini lagi buka kenceng ya? IG tuh ada nama dia. Iya, hari ini. Dia, Pokoknya minggu ini oh, oke. nama dan nama itu dalam minggu ini juga kenceng banget. Hmm. Biasanya sih kalau kayak gitu, yang di sana lagi kepikiran gitu. Itu yang muncul di kita, Angel's Number, namanya dia muncul, sosok dia yang muncul gitu. Bahkan saya pernah misalkan yang di sana lagi ada sesuatu, misalkan ada lagi sedih, saya bisa melihat orang yang wajahnya mirip di detik itu juga gitu. Jadi sinkronisitas itu muncul gitu. Jadi itu bentuknya yang kita nangkep seperti itu. Namanya muncul di mana-mana yang mirip seperti dia, Angel's Number lah gitu. Bisa jadi Oh iya. dia mungkin ada Ah, sesuatu yang dia alami heeh, dan mungkin heeh. di saat ini juga dia mikirin Mbak Ila juga gitu. Pada dasarnya sih ya nggak akan, biarpun gini, tim fam itu misalkan tanpa komunikasi sama sekali, yang di sana tuh mikirin, tetap mikirin. Iya. Jadi ada curhat sebagai DM ya di Fed Maskulin, dia selama belasan tahun, ya pokoknya bertahun-tahun lah lama, dia Heeh. sama sekali nggak kontak dengan tim famnya. Tapi dia ngomong gini, nggak ada satu hari pun yang dia tidak memikirkan tim famnya. Hanya dia, ya sudah, dia silent. Seperti itu. Jadi bukan doang kok yang ngalamin, ini saya doang kan yang mikirin dia doang, tapi enggak, di sana pun sama sebetulnya gitu loh. Cuman ya biasanya mereka nggak akan open seperti itu gitu, apalagi kalau mereka lagi naik diri, ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Memang memang seperti itu. Aku tuh sampai capek banget Wah loh, Bang. kok. Kadang tuh Mm, kalau mm, di isi kepalanya aku tuh cuman bahkan aku tuh kalau pengen fokus di kerjaan gitu masih tetap aja di otak aku tuh dia sambil nginput mm. tuh di otak aku tuh dia. Keganggu juga kan, pasti kita mau kerja kok, Iya. terus emosinya Mm-mm. kerasa juga kan, biasanya entah lagi sedih energinya datang juga gitu, yang harusnya Iya, kita bisa aku tuh fokus ke suka tiba-tiba kerjaan. sedih, Bang. Paham. Iya, aku tuh Eh, suka tiba-tiba sedih tapi mm, juga kadang suka tiba-tiba happy. ya paham. Aku tuh yang kalau udah Mm, kayak gitu tuh yang kayak yang ah, kadang tuh aku ngerasa kayak di kantor tuh kayak misalnya dalam sehari itu aku nggak nginput apa-apa kan, nggak ada mm, mm, kerjaan, lagi free mm, bener-bener hari itu tuh free, nggak ada mm, kerjaan apa-apa, aku nggak ngerjain sama sekali apapun di kantor. mm, Aku tuh yang logikanya kan bang, kita nggak ngapa-ngapain, mm, tahu-tahu capek aja ngerasa paham. kayak yang capek banget. Aku tuh yang sampai kayak narik nafas terus nyebut namanya dia, suka Mm, kayak gitu. mm, Dan aku nih baru ingat juga mm, mm, waktu kita ngobrol di telepon kemarin kan mm, bilang mm, ada nggak nama yang sama dengan nama dia kan? mm, Atau yang mirip lah kan dengan nama dia. mm, Nah, teman serungan aku tuh di kantor, mm, nama anaknya tuh mirip dengan hampir mirip dengan namanya dia. mm, Bahkan aku tuh pernah hampir kelepasan manggil anak ini kan eh, balita kan umur mm, setahun lebih lah, mm, udah mau 2 tahun. Aku tuh manggil si si anak ini tuh dengan namanya dia. Aku tuh mm, hampir kelepasan mm, nyebut namanya dia. mm. Emang Namanya dia tuh mirip. emang biasa gitu kok. Atau ada juga misalkan yang ternyata nama dia tuh kok nama yang familiar di lingkungan kita gitu. Saudara juga namanya ini, atau bahkan Mm-mm. emang nama kita mirip dengan nama dia, itu umum terjadi juga gitu. Nah, Ah, uh-uh. kalau nama
Hmm? inisialnya aku tuh sama. Mm-mm. Inisialnya aku tuh sama MA, aku tuh inisial MA, dia Hmm? inisial MA juga. Itu emang biasa dipakai ya emang Baila dulu deh dulu emang pakai inisial tuh kayak MA gitu buat buat ininya. Misalkan entah akun IG atau apa gitu. Atau atau Eh, pokoknya ya ya iya, oh, pokoknya ya. oh, oke oke oke. Ya biasa biasa Terus emang yang peripan kayak gitu suka ada kok. Emang biasanya seperti itu kok. Mirip gitu. Ada yang seperti ini juga loh lucu. Ada yang keduanya nih emang udah punya anak ya, udah punya keluarga masing-masing. Nama anaknya mirip. Anak pertama dengan anak pertama mirip. Nama anak kedua dengan nama anak kedua mereka mirip. Jadi mereka punya ide yang sama. Ngasih anak pertama namanya ini, yang satu pun ngasih nama sama persis. Keduanya juga, ketiganya juga. Emang bisa seperti itu gitu loh. Punya, ya kan kayak nggak masuk akal gitu kan. Kebetulan-kebetulannya kayak gitu. Ya biasanya aku suka baru ada kok yang ingat, nama. Gimana? iya, aku baru ingat Bang. Hmm? Aku tuh waktu ngeliat IG dia tuh, eh, Heeh. dia ngetik nama gitu kan, tapi Hmm? itu tuh kayaknya nama keluarganya deh. Hmm? Nama perempuan, tapi tuh nama keluarganya. Cuman aku lupa siapa. Tapi nama si perempuan yang dia tag di IG ini, Hmm? aku tuh tahu kenapa kenapa keluarganya, karena marganya sama kan. Ah, oke. Nah, Heeh. tapi nama perempuan yang dia tag ini tuh sama dengan nama sepupu bapak aku. Ya, yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi sebenarnya Itu tuh aku bukan baru ingat. yang di sana pun itu mereka juga biasanya nggak selalu, tapi banyak yang familiar dengan misalkan nama kita atau sebaliknya gitu loh. Entah namanya Mm, mirip ternyata udah familiar gitu. Emang seperti itu gitu. Kayak kebetulan-kebetulan yang ya aneh juga gitu. Seperti itu gitu. Nama mirip, wajah mirip, kayak perilaku juga mirip. Ya memang seperti itu sih. uh-uh. Hmm? Aku tuh pernah ya Bang, Hmm? jauh sebelum aku ketemu sama dia kan. Hmm? 2019 sama 2020 ya. Hmm? Itu tuh aku pernah berbi hati aku tuh berbisik. Hmm? eh Siapa tahu, mana tahu jodoh aku orang ini, Ah, gitu kan. maksudnya orang yang mirip dengan sosok Enggak, Lincoln. orang dari negara asalnya dia gitu. Oke. Ya, paham. Itu Aku sering tuh saya nggak dengar tahu juga. kenapa. Entah Aku entah tuh nggak kenapa, tahu kenapa. entah kenapa dengan negara ini gitu. Iya, aku tuh yang kayak, ya, jodoh aku tuh orang ini gitu, berasal dari negara ini gitu. Paham Aku kok. tuh yang kayak, tapi nggak tahu aja, tiba-tiba aja kayak gitu. Itu tuh kalau bukan 2019, 2020 deh kayaknya. Paham, 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 paham. Dan Dan aku ketemu biasanya yang dia di tuh sana pun bisa seperti itu juga. Misalkan Indonesia apa hmm, sih? Indonesia kan bukan kayak negara kayak Amerika, Jepang gitu yang ya iya, terkenal heeh. luas gitu. Bahkan orang-orang luar itu banyak Mm-mm. nggak tahu Indonesia itu mana gitu, nggak tahu Bali Bali itu di Indonesia juga, lebih kenal Bali ya kan gitu. Cuman kok Mm-mm. bisa bisa punya ketertarikan dengan negara Indonesia, ternyata twin Mm-mm. flame-nya dari Indonesia gitu. Itu umum banget terjadi, khususnya yang beda negara ini gitu. Ya memang kayak gitu. Bahkan dari Si, sebelum si, ketemu dengan twin mm-mm. flame, entah kenapa punya kerasa gini nggak, misalkan kok pengen ke sana gitu suatu saat atau punya ketertarikan tertentu dengan negara ini gitu. Pernah nggak ada rasa kayak gitu yang sebelum ketemu dengan twin flame ini? Aku Atau tuh hmm, eh, sebenarnya hmm? dulu tuh nggak pernah denger nama negara dia ya, Oke oke. Heeh. sampai Hmm, apa? Itu tuh iya SMP ya kalau nggak salah. hmm, Itu tuh beritanya tuh ada di TV kan. hmm, Dulu kan masih zaman ini kan, sampai handphone tuh belum yang terlalu gimana kan. hmm, hmm, Nah, sampai ada beritanya di TV tuh, bapakku nonton, kakakku nonton yang perempuan. Itu aku pertama baru tahu ada negara dengan nama seperti itu di situ. hmm, 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 Terus tahu-tahu tuh apa? Aku tuh pas apa ya? Nggak ingat pas kapan. hmm, Aku tuh ngerasanya tuh pengen aja ke sana. hmm, Kayak penasaran gitu. hmm, 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 Kayak penasaran gitu. Nah, terus eh
kemarin tuh 2024 kemarin, Hmm? bapak aku tuh nelpon. Dia Hmm? bilangnya kayak gini, nanti kamu kalau misalnya punya rencana mau umroh, Hmm? nanti jangan lupa yang di sana juga dikunjungin. Bapakku nelpon ngomong kayak gitu. Yang di sana itu maksudnya siapa? Maksudnya negaranya ini, jangan lupa Ah, oke oke. Masih negara suruh ini tuh suruh dikunjungin juga. ngunjungin negara. Ah, oke Iya, oke. negara asalnya Eh, gitu kan. eh. Bapakku tuh dan bapak bapak aku tuh kayak yang super banget gitu. Paham. Bapakku tuh kayak kayak yang ngotot banget gitu. Aku pengen ke sana kan, ngunjungin kan. Ya, biasa memang kayak gitu ya, gitu. Tahu-tahu kok entah dari kerja, entah dari mana pun bisa jadi juga kok punya ketertarikan dengan negara ini gitu. Cuman mungkin Mm-mm. dari kitanya juga bahkan mungkin sebelum ketemu dengan Tim atau nggak tahu Tim itu apa gitu, sebelum tahu sosoknya kita bisa punya ketertarikan tertentu dengan negara ini. Oh, ternyata dia asal Timnya gitu. Jadi kalau misalkan di Indonesia pun sama, misalkan oh luar pulau nih, itu banyak banget cerita. Pengen rasanya sekali ke sana gitu. Orang udah pada pikir, ngapain ke sana? Di sana kan nggak ada apa-apa gitu. Dan ternyata Twin Flame-nya dari sana gitu. Itu banyak sekali cerita seperti itu sih. Ya, itu wajar. Dan Kemungkinan besar yang di sana pun seperti itu. Gimana? Hmm. nah, Hmm? aku Hmm? eh apa ya? Flashback lagi nih sama Hmm? reader kan. Hmm? Tarot reader Hmm? ini bilang Hmm? dia ini kayak penasaran juga sama Indonesia itu seperti apa sih? Kayak pengen Ah, lihat Indonesia itu seperti apa sih? Itu aku baru ingat lagi nih, Bang. hmm. Memang seperti itu. Jadi nggak cuma satu pihak doang kok gitu. Mungkin yang bikin Hmm, kita kayak ragu ini bener tim Sam kita atau enggak karena ya di sana nggak cerita. Padahal sebenarnya mereka ngerasain juga gitu. Cuman mereka nggak open itu, nggak terbuka itu. Bisa jadi sana pun emang kebingungan juga kok bisa begini sih gitu. Mereka nggak cerita juga gitu. berarti emang Ya film itu cerminan ya? ya memang. Jadi yang ya wajar kita punya ide yang sama dengan tim kita, pemikiran yang sama gitu. Ada yang misalnya nggak suka ini, yang satu juga nggak suka gitu. Atau dia juga kayak gini sih, tiba-tiba suka ini, oh, ternyata tim fansnya juga suka ini gitu. Jadi wajar juga misalkan ada yang berkecimpung sama gitu, berkarir di dunia yang sama atau mirip-mirip gitu. Ya karena itu sih sinkronisitas gitu. Bahkan jauh sebelum kita ketemu dengan tim fans kita gitu. Hmm. Yang kayak gitu suka ada gitu. Bahkan banyak juga ya contohnya saya gini, nama ayah saya dengan nama ayah dia tuh mirip mirip banget, Hmm. cuman kayak Hmm. beda satu huruf doang gitu. Nama saya dengan nama dia pun sama mirip gitu. Jadi sinkronisitas itu bahkan bisa terjadi jauh sebelum misalkan kita kenal dengan twin flame kita gitu. Suka ada kejadian kok yang misalkan oh ternyata sebelum kenal dengan twin flame ini mereka pernah ketemu di tempat yang sama, cuman mereka belum ngeh aja satu sama lain. Atau kalau pernah dengar Hmm. cerita-cerita waktu masih kecil ternyata pernah bareng di tempat seperti ini dan ada fotonya gitu. Ternyata mereka baru ngeh setelah menikah mereka ternyata pernah di satu frame yang sama gitu waktu masih balita gitu. Hmm. Itu ada suka-suka Iya, iya. itu biasanya itu tinem gitu. Bahkan bukan Sampai segitu ya? perjalanan itu atau sinkronisitas itu dimulai setelah kita Heeh. ketemu enggak, itu bahkan jauh sebelum itu gitu. Jadi ya wajar Hmm. kalau di sana juga punya ketertarikan misalkan dengan Indonesia gitu. Karena belum pernah ngunjungin, nggak tahu Indonesia apa. Mungkin ya apa sih Indonesia gitu. Kan banyak yang nggak tahu juga. Bahkan ya saya bilang tadi Bali nggak tahu, di Indonesia juga lebih tahu Bali gitu. Orang kan destinasi wah sekarang Heeh. Jepang, Korea gitu. Atau mungkin Hmm. kalau Asia Tenggara mungkin Hmm. Singapura gitu. Ya Hmm. kemungkinan besar yang di sana pun seperti itu punya ketertarikan ke Hmm. Indonesia. Ya ya dia nggak tahu kenapa juga, kenapa tertarik gitu. Itu wajar kok. Yang beda pulau pun seperti itu. Ada suka yang kayak gitu kok. Jadi pengen misalkan filmnya Jakarta nih, oh pengen ke Jakarta, bener ternyata kejadiannya di Jakarta. Ya seperti itu. Aku Jadi tuh yang apa gimana? ya, yang bulan 9 itu dia kan balik balik Hmm, ke negara asalnya kan. hmm, hmm, Itu di akhir bulan 9 hmm, yang ceritanya kan dia sempat mau ke sini kan. hmm, Cuman terus aku bilang waktu dia mau ke sini tuh aku bilang, "Kok aku panik ya?"
kok kamu bikin aku panik ya kamu mau ke sini? Aku tuh ngomong kayak gitu ke dia. Ah, Terus dia ketawa. Terus dia tuh ketawa. Terus dia bilangnya, eh, apa? Dia bilangnya tuh jangan panik kan. Eh, terus karena aku udah ngambil cuti duluan, hmm, nah otomatis kan nggak mungkin dong kalau aku ngambil cuti lagi kan. hmm, hmm, Nah, terus nggak mungkin ngambil cuti di waktu yang berdekatan gitu maksud aku ah, kan. ah, ah, Nah, terus hmm, tahu-tahu dia tuh balik ke negara asalnya. Dia hmm, balik ke negara asalnya. Dia tuh hmm, nginfoin. hmm. Dia tuh nginfoin kalau aku tuh sekarang lagi di ini. Dia tuh nginfoin. Terus Padahal eh kita nggak minta, tahu-tahu dia infoin ya. iya, aku tuh pokoknya aku tuh sama dia tuh nggak ada expect sama sekali bang, nggak ada ekspektasi sama sekali. Hmm, Terus yang pas dia mau balik tuh di 3 Oktober, hmm, dia tuh nginfoin lagi. Dia hmm, tuh yang sebelum balik tuh dia nginfoin, aku balik ke ke Eropa tanggal sekian. Terus aku bilang, "Eh, kok cepet banget gitu." hmm, Terus dia bilang ya mau bagaimana lagi, toh terus apa? Ya mau gimana lagi kan? Nah, hmm, terus aku bilang, terus aku bilang, terus selama kamu di sana kamu ngapain aja? Nah, dia bilangnya kayak gini, aku tuh kadang pengen jalan-jalan, pengen hmm. keliling jalan-jalan. Cuman aku tuh kadang lebih memilih di rumah aja. Itu pas dia bilang kayak gitu, aku tuh yang kayak yang, kok kayak aku banget ya nih orang. Aku tuh kayak gitu juga. Oke. Kadang tuh pengen jalan-jalan, cuman yang kadang yang ngerasanya tuh pengen jalan-jalan aja. Terus yang tiba-tiba yang enggak ah, di rumah aja. Ah. Aku tuh Hmm, kayak gitu, lebih seneng di rumah. oke. Dia tuh kayak gitu juga. Jadi aku Hmm, tuh yang pas dia cerita tuh kayak yang, kok aku banget. Nah, hmm, sio hmm. sio dia tuh kelinci, aku tuh kelinci juga, Bang. Ah, oke, oke. Aku tuh waktu tahu Twin Flame, aku tuh Hah? sampai cari tahu, wah ternyata sio Hah? aku sama juga sama dia. Ya, ini juga berarti hampir kalau sama itu 12 tahun dong. Selisihnya bisa dibilang sih. Karena kelinci ketemu kelinci lagi kan. Iya nggak sih? Iya, heeh. Heeh. Iya. Iya. Hmm, Dia ini yang waktu hmm, videonya yang viral kemarin kan. hmm, Aku tuh kan nanya, kok kamu bisa 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 ditangkep sih hmm, kayak gitu kan, hmm. kok bisa ditangkep, terus dia bilangnya itu rumah aku, nanya itu rumah kamu, terus dia bilang itu bukan rumah aku, tapi aku tuh udah ada feeling ini tuh rumah pamannya, dan bener Ah, ini rumah pamannya, itu ya, ya. bener itu rumah pamannya, itu bukan dia yang bilang bang, cuman aku tahu tuh dari pamannya, dia tuh bilang aku tuh pernah ngelihat apa ngelihat video pamannya tuh yang Hmm, dia kan ditangkapnya di rumah itu, dan pada saat hmm. itu si paman ini ada Ah, oke. waktu dia Oke. ditangkap. Terus Ah, dia si pamannya ini tuh yang kayak yang ceritakan sama yang polisi yang nangkep dia kan, ah, seolah-olah kayak pokoknya yang berdialog gitulah. hmm, hmm, Nah, terus nggak tahu kenapa aku tuh nemu video hmm, pamannya yang lagi diwawancara gitu, terus bilang kayak gini, mereka tuh nangkepin ponakan aku. ah, iya, Padahal aku emang tuh udah ada feeling waktu nanya, nanya dia, kayaknya ini rumah paham, rumah pamannya. paham, Beneran, rumah paman paham, beneran. paham. Emang biasanya kita entah kenapa ya, nggak ada dasarnya, dibilang nggak ada dasarnya, nggak ada dasarnya. Bisa tahu dari mana kalau misalkan, oh ternyata begini, feeling aja dan ternyata bener gitu. Ya memang Iya, seperti itu. Entah kenapa, pokoknya tahu aja gitu. Emang Tim seperti itu. Misalkan yang satu lagi sakit, entah kenapa saya tahu dia lagi sakit gitu, atau ada sesuatu gitu. Itu bisa kita tahu gitu. Dasarnya apa nggak ada. Cuman kita hanya tahu dan ternyata bener gitu loh. Kita punya feeling seperti itu. Ya. aku tuh kadang suka Hmm, apa hmm, ya? eh, aku tuh kalau kayak rindu banget gitu, kadang juga suka ngedoain dia, hmm, bener-bener yang hmm, nangis ngedoain dia. Kalau yang kangen, terus yang kangen banget nggak tahu mau ngapain, nggak mau ngechat juga,
apa ya istilahnya kayak ya ya udahlah gitu kan. Mhm. Terus yang ujung-ujungnya ya doain dia kayak Mhm. gitu sampai yang nangis-nangis gitu. Terus aku tuh nggak pernah ngedoain orang selama ini. Maksudnya tuh sampai sejauh ini gitu loh. Ah, Yang oke. yang rentang waktunya tuh selama ini gitu. Hmm. Kayak bener-bener ngedoain Aku emang untuk dia gitu. iya, Hmm. mm-mm. Dan aku tuh nggak tahu kenapa waktu pas dia fallback aku tuh di 1 Oktober itu aku tuh Hmm. istikharah, sholat istikharah. Kalau kalau Hmm. kami dalam Islam kan ada Hmm. sholat istikharah, Hmm. minta petunjuk gitu. Hmm. Nah, aku tuh istikharah bang, Hmm. dan istikharahnya itu pakai Al-Quran. Hmm. eh, Menghitung huruf kan. Hmm. eh, Kalau dalam bahasa Arab itu kan syar artinya buruk. Hmm. Kalau khair itu kan artinya baik. Hmm. Aku tuh lebih banyak dapat huruf kho dibanding shin kan. Ah. Artinya tuh baik. Aku tuh udah ngulang 3 kali istiharaku dan tetap aja sama. Tetap aja hasilnya tuh lebih banyak huruf khair dibanding Hmm. huruf shin. Nah, Hmm. terus di malam 1 Oktober itu yang aku pertama kali istikharah, aku nggak tahu kenapa, aku ngechat dia, minta tolong dibantuin hitungan aku ini benar nggak ya soal huruf ini, yang Hmm. huruf khair dengan yang huruf kha dan shin ini, Hmm. benar nggak ya apa aku yang salah hitung gitu kan. Hmm. Terus Hmm. aku minta tolong ke dia, Hmm. tahu-tahu dia tuh lagi nyetir, tapi dibalas aja gitu sama dia, langsung dibalas aja. Terus dia bilangnya kayak gini, dia bilangnya kayak gini. Nanti kalau sudah sampai rumah aku baru eh, Coba periksa gitu ya. hitung. Oke. Coba dicek. Ah. Tahu-tahu eh, kayak sejam kemudian gitu dia udah nyampe rumahnya. Dia tuh langsung ngechat aku. Dia bilang aku udah nyampe rumah. Ah. Tunggu ya. Terus dia hitung. Aku ngirim kan. Aku dapatnya huruf khair tuh segini, huruf shin tuh segini. Hmm. Terus aku suruh ngecek ulang lagi kan sama dia. Hmm. Terus dia ngecek, eh dia malah salah hitung kan. Dia bilangnya kok salah. Kamu Ah. salah. Terus dia ketawa kan. Dia ketawa kayak ngejek gitu. Kayak Ah. ngejek gitu. Terus aku balas lagi, enggak, aku hitung ulang lagi kan. Terus aku bilang Hmm. enggak, aku benar. Coba deh kamu ngecek ulang lagi. Terus dia ngecek lagi. Oh iya, kamu benar. Nah, terus dia penasaran. eh Kok istihara apa? Dia tuh nanya kayak gitu. Kamu tuh istihara apa? Kayak gitu kan. Hmm. Aku tuh enggak. Aku tuh cuman bilang ada deh kayak gitu kan. Hmm. Eh, aku nggak mungkin kasih tau dia kan bang. Hmm. Aku juga nggak tahu kenapa hati aku tuh digerakin untuk sholat istihara. Aku nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja pengen sholat istihara tuh tentang dia. Hmm. Dan Hmm. totalnya dapat tunjuk seperti itu. Hmm. Hasilnya Hmm. alhamdulillah bagus. Hmm. Hmm. Terus sampai besok-besoknya tuh aku ditagih bang. Ditagih jawaban sama dia. Terus terus. Kamu tuh istihara apa? Seolah-olah dia tuh kayak penasaran banget gitu. Terus aku tuh eh, cuman senyum-senyum aja kan. Hmm. Eh, Terus aku bilang nanti aku kasih tahu. Maksud aku tuh kalau memang benar ini nih jodoh aku gitu kan. Aku baru Hmm. kasih tahu kamu. Toh. Hmm. Nah, terus eh, sampai dia tuh sampai penasaran berbulan-bulan. Terus aku upload sesuatu tentang istikharah aku tuh eh kan aku minta petunjuk lagi kan. Hmm. Hmm. Eh Kalau emang dia baik tuh eh, apa ya? eh Kasih deket gitu kan, Bang. Hmm. 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 Terus emang makin kesini tuh percakapannya tuh emang makin intens, Hmm. makin Hmm. kayak nyaman banget gitu. Hmm. Aku tuh upload itu di IG, terus dia komen, dia tuh kayak kesal. Sepertinya ada orang yang salah deh dengan istikharanya. Dia komen kayak gitu. Dia tuh komen kayak gitu. Hmm. Terus aku jawab, aku balas kan, kamu kenapa? Saya bilang kenapa kok belum beritahu aku tuh istihara tentang apa sih Ah. sebenarnya? Aku tuh Ah. bilang, aku janji beneran, aku tuh sampai sumpah bang, aku Hmm. tuh bilangnya demi Allah aku nanti bakal ngasih tahu kamu kalau memang benar-benar kejadian. Aku Ah. ngomongnya kayak gitu. Kalau emang oh, feeling aku nih nggak salah kan, kayak bilang, Hmm. aku bilangnya Hmm. kayak gitu. Terus dia kesel lagi kan, dia bilangnya,
terus aku harus menunggu selama 90 tahun kalau jawaban dia tuh dia tuh ngomong kayak gitu. Aku tuh nggak expect dia tuh bakal ngomong kayak gitu. Aku tuh sumpah ya Allah ini benar-benar orang nggak tahu Bener-bener ada ditungguin apa itu loh. di antara iya. Dia bilangnya, kok mau aku harus menunggu 90 tahun jadi maksudnya maksudnya itu kalau jadi kalau kamu tahu itu benar-benar kenyataan kejadian di 90 tahun kemudian Kemudian, terus kamu baru kasih tahu aku gitu kan. Dia tuh sampai kesel banget ngomong kayak gitu. ditungguin itu. Dia tuh